A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan taufik hidayah untuk menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang insya Allah yang akan menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita baca Al-Quran perintah Nabi, ya. Yang kita baca solawat perintah Nabi, yang kita baca zikir perintah Nabi. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebahagiaan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 297, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu menukil suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk suatu kaum pada tempat duduk, tidaklah kumpul suatu kaum pada tempat kumpul, yang mana berkumpulnya yadhkurunallaha azza wa jalla, mereka berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Illa haffat bihimul malaika, melainkan mengelilingi kepada mereka para malaikat Allah. Jadi para malaikat itu senang ketika ada kumpulan-kumpulan zikir, majlis zikir, ya. Mereka berkumpul ikut hadir di tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah tempat yang sangat mulia, yang sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun ingin berkumpul dengan mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah. Alhamdulillah. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan menyelimuti kepada mereka yang kumpul pada majlis zikir tersebut ar-rahmah, rahmat Allah. Orang-orang yang ada di tempat tersebut dipenuhi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita ini sangat butuh rahmat Allah. Bagaimana caranya kita supaya dapat rahmat Allah, kebahagiaan rahmat Allah? Hadir di majlis zikir. Salah satu majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis ilmu itu termasuk majlis zikir, ya. Orang-orang yang ada di majlis zikir, mereka diselimuti, dipenuhi, dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mereka mendapat rahmat Allah, maka hati mereka berubah, ya. Yang tadinya senang maksiat berubah sekarang takut untuk melakukan ini berkah duduk di majlis zikir. Jangan dianggap sepele majlis zikir itu, ya. Jangan dianggap majlis biasa, majlis zikir itu, ya. Majlis yang sangat berharga, sehingga berbondong-bondong para malaikat Allah kumpul di majlis zikir, ingin hadir ikut di majlis zikir. Ini para malaikat yang mereka makhluk-makhluk yang tidak punya dosa. Mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Mereka ingin bergabung, ingin menghadiri majlis zikir. Maka beruntunglah, ya, bagi mereka yang mau duduk di majlis zikir. Alhamdulillah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kedua memenuhi kepada mereka, menyelimuti kepada mereka ar-rahmah, kasih sayang Allah. Masya Allah. Itu beda nanti, ya. Kalau kita niatnya baik,
hadir di majlis ilmu, hadir di majlis zikir itu beda nanti. Keinginan kita menjadi beda nanti. Ya, yang tadinya keinginannya nggak baik menjadi baik, dirubah oleh Allah, berkah mendapatkan rahmat. Ya, tadinya ingin berbuat zalim, dia takut untuk berbuat zalim. Yang tadinya ingin melakukan dosa, dia ingin bertobat kepada Allah. Ini berkat rahmat yang ia dapatkan di majlis zikir. Jadi usahakan jangan sampai tertinggal, sayang kita ya. Kalau kita meninggalkan majlis zikir ini sayang. Yang ketiganya, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut mereka yang ada di majlis zikir di hadapan para malaikatnya Allah. Artinya mereka orang-orang yang ada di majlis zikir, mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jangan sampai kita tertinggal majlis zikir kapanpun, dimanapun, siapapun yang ngajarnya, hadiri majlis zikir ya. Nah, itu minimal 3 perkara keuntungan bagi mereka yang mau kumpul di majlis zikir. Kumpul, duduk bareng, niatnya baik, berzikir kepada Allah. Kita tadi baca sholawat, baca doa, baca Quran, ini zikrullah semua insya Allah ya. Tinggal perbaiki niat kita. Ini bisa menjadikan hati kita yang kotor bisa menjadi bersih, hati kita yang keras menjadi lembut. Ini berkah duduk di majlis zikir. Yang tadinya kita berpenyakit hati terutama ini, insya Allah sedikit terkikis itu penyakit hati dengan seringnya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihujani oleh rahmat Allah. Ghasyiyat itu menutupi, ghasyiyat humur rahmah, menutupi kepada mereka orang-orang yang ada di majlis zikir rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah penuhi mereka dengan kasih sayang Allah ya. Yang tadinya mereka itu orang-orang yang tidak mau ibadah, yang berat ibadah, karena dia dapat tetesan rahmat Allah menjadi enteng untuk ibadah kepada Allah. Yang tadinya mereka itu ya enteng untuk bermaksiat, sekarang menjadi berat untuk berbuat maksiat. Ini berkah duduk di majlis zikir, masya. Jadi jangan dianggap biasa, beda. Majlis zikir itu beda. Yang membedakan siapa? Rasulullah SAW ini sendiri yang mengatakan, ini sabda Nabi ya, pasti akan terjadi asal kita yakin atas sabda Rasulullah SAW. Kita yakin kepada sabda Nabi ini, bukan ucapan manusia biasa, ucapan makhluk yang tidak pernah berbuat dosa, yang bersih dari dosa, yang dijamin tidak melakukan dosa, yang belum pernah keluar dari mulutnya ucapan-ucapan dusta, belum pernah. Ini Rasulullah SAW yang bersabda, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffat bihimul malaika. Itu malaikat-malaikat ingin berteman, ingin berkumpul pada kumpulan majlis-majlis zikir. Kenapa mereka ingin berkumpul? Karena tahu mereka nilainya zikrullah ya, sehingga mereka ingin bergabung dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan memenuhi, menyelimuti ya, meliputi kepada mereka orang-orang yang zikir ar-rahmatu, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah itu sangat kasih sayang kepada kita. Nah, mereka orang-orang yang duduk di majlis zikir ya, tentunya niatnya karena Allah, mereka mendapatkan tetesan hujan-hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mulutnya busuk, keluarnya busuk ya, mulutnya itu sering menyakiti hati orang lain, sering menghina orang lain, insya Allah dengan berkah dia duduk di majlis zikir akan berhenti dari ucapan-ucapan yang busuk, akan menjadi berubah nanti, yang keluarnya sholawat, yang keluarnya nasihat, yang keluarnya istighfar. Ini berkah rahmat yang Allah turunkan di majlis zikir.
Kemudian wa dzakarahumullahu taala fi man indah. Allah menyebut mereka, disebut fulan, disebut nama kita ini, disebut, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah. Masya Allah. Kira-kira jelma nu dibanggakeun teh jelma nu dipikas sebeleun, pikar sepeun atuh. Cik urang lamun boga anak pikar sepeun rek dibanggakeun mah kurang. Mun aya jelema budak pika sebeleun, pika ijideun, rek kumaha? Rek diabangga-bangga moal. Si eta mah euy kitu ya. Tapi pasti yang dibanggakan oleh kita anak kita yang dia itu taat, ya, baik, pasti dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Itulah diantaranya Allah membanggakan hamba-hamba yang duduk di majlis zikir, berzikir kepada Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Fulan dia sedang berzikir kepadaku, kata Allah. Nah ini ya salah satu keistimewaan zikrullah, kumpul di majlis membaca zikrullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha ta'ala, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul berzikir kepada Allah, ya, kemudian la yuriduna bidzalik illa wajhah, mereka tidak bermaksud dengan kumpul tersebut, dengan zikir tersebut, melainkan mengharap ridhonya Allah. Kunaon maneh ngaji, aduh hayang dipikar ridho aku Allah. Kunaon maneh ngaji, aduh hayang asup ka surga. Lumayan sakitu ge, masih keneh karena Allah keneh. Yang paling tinggi dia itu mereka tidak bermaksud dengan kumpul berzikir kepada Allah kecuali mengharap ridha Allah. Illa nadahum munadin, kecuali memanggil kepada mereka yang memanggil. Ada pengumuman. Pengumuman ini datangnya dari Allah. Diperintahkan ada makhluk Allah yang mengumumkan minas samai, dari langit. Ketika manusia berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuan mereka zikir tersebut, kumpulnya tersebut mengharap ridha Allah. Mengharap bejana eta mah dirinya mah zikirna teh cangkedongna benten. Lain eta, lain ngarah cangkedong. Bejana amplopna euy gede dirinya mah. Lain eta. Ya. Iya mah malas we, betul-betul dia itu datang berzikir mengharap ridho Allah. Bukan yang ia cari bingkisan, bukan yang ia cari THR, bukan yang cari amplop, bukan, mengharap ridho Allah. Kemudian illa nadahu munadin minas sama, melainkan memanggil kepada mereka yang memanggil, memberi pengumuman. Pengumuman ini dari Allah asalnya. Ditugaskan ada makhluk Allah yang mengumumkan. Pengumuman ini dari mana? Dari langit. Diumumkan. Apa pengumumannya? Qumu maghfuran lakum. Yang pertama, pengumuman kabar gembira bagi mereka orang-orang yang kumpul berzikir kepada Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka mendapatkan kegembiraan, kabar gembira. Yang pertama, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumu, berdiri. Begitu berdiri, maghfuran lakum, kamu diampuni dosa oleh Allah. Kenapa? Karena kamu duduk di majlis zikir dan kamu tujuannya mengharap ridha Allah. Itu yang kita harapkan. Duduk di majlis zikir ini kita mengharapkan ampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, bahagia hidup kita. Ya, segala urusan akan dilancarkan oleh Allah ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ya penyebab segala urusan jadi sulit itu karena perbuatan maksiat yang belum kita taubati. Ya, karena doraka, dosa. Ya, urang teh susut itu susut ieu sarareusut kabeh. Tah eta teh gara-gara loba doraka urangna ka Allah. Ya, kitanya banyak maksiat kepada Allah. Kemaksiatan itu menjadi sebab ya tertutupnya segala urusan, jadi sulit
menghadapi segala urusannya sulit, urusan dunia sulit, apalagi urusan ibadah menjadi sulit. Ini karena perbuatan dosa yang belum kita taubati. Ankumu maghfuran lakum, kumu maghfuran lakum, berdirilah kalian maghfuran lakum, dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini keberuntungan orang-orang yang mau duduk di majelis zikir, mereka mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika orang mendapatkan ampun, beda itu, semangat ibadah naik. Semangat ibadah itu orang-orang yang dapat ampunan seperti itu, semakin tinggi semangat ibadahnya, semakin tinggi semangat dalam amal solehnya, ya. Kemaksiatannya semakin menurun, semakin takut untuk bermaksiat, semakin takut, semakin takut. Nah itu orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mengontrol kekurangan dirinya, mengontrol kesalahan dirinya, ya. Itu orang-orang yang mendapatkan ampunan seperti itu, sifat mereka itu. Qad buddilat lakum sayyi'atukum hasanatin. Yang kedua, sungguh qad buddilat, bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah, tapi Nabi menjelaskan qad buddilat, sungguh telah diganti lakum bagi kalian sayyi'atukum, keburukan-keburukan kalian, hasanatin akan kebaikan-kebaikan kalian. Ya bonusna teh lain ukur menang hampura, catatan kagorengan dirubah jadi catatan kehadean kabeh. Amin. Orang loba catatan kagorengan, loba nu hadena. Gitu. Keur si goreng, keur tukang si goreng, lain nasi goreng ya nya. Tukang mie gawe goreng sing mineng hadir majlis dikit, sing mineng. Eta teh dirubah teh. Nu tadina catatan goreng jadi hade. Nah itu. Dirubah ku Allah. Qad buddilat sayyi'atukum, qad buddilat lakum sayyi'atukum hasanatin, sungguh telah dipindahkan, dirubah, ya, diganti lakum bagi kalian sayyi'atukum, keburukan-keburukan kalian, kejelekan-kejelekan kalian, hasanatin akan kebaikan. Ada orang teh rumah asa loba dosa, rumah asa loba catatan dosa, libatan catatan taat teh nya. Loba kene catatan maksiat tibatan taat. Nah, dengan berkah duduk di majlis zikir dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang tadinya merah, wah merah hungkul. Di kajian teh merah kabeh. Diganti. Sabalikna merah naon? Soleh naon? Hejo, jadi hejo kabeh gitu. Hejo. Wah, soleh kabeh. Ya, berkah naon? Calik di majlis zikir, maca zikir, kumpul di majlis zikir, tapi tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan daripada salah satu majlis zikir. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla malaikatan sayyahina fil ardi fadlan an kuttabin nasi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat sayyahin. Sayyahin itu yang tukang berkeliling, lamun cek bahasa kieu patroli. Aya patroli, aya patroli. Malaikat ge aya malaikat patroli. Eta mah tukang kukuringan gawe malaikat teh. Kuriling, patroli urang teh di patroli teh. Kurilingan malaikat teh. Milarian. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah taala tanadaw halumu ila bughyatikum. Ketika malaikat ini, malaikat sayyahin ini, yang tukang berkeliling ini, mereka mendapatkan suatu kaum yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tanadaw, saling memanggil, ayo halumu ila bughyatikum, marilah, ini yang kita cari, ini nih yang kita cari. Ini mudah-mudahan tempat ini yang dicari oleh malaikat sayyahin. Seperti ini, ya, pengajian seperti ini, insyaallah mudah-mudahan ini malaikat sayyahin yang mencari kepada kita. Amin. Fayaji'una, maka datang mereka malaikat, fayahufuna bimilas sama, maka mereka mengelilingi kepada mereka
kaum ila sama, sampai langit. Penuh itu. Malaikat tuh kumpul di sampai atas, sampai langit. Ya, malaikat kumpul di tempat tersebut sampai ke atas, sampai ke langit. Masya Allah. Cuman nggak terlihat oleh kita. Menjauhi orang loba dosanya, itu ketinggalan. Fa yaqulullahu ta'ala ayu syai'in taraktum ibadi yasna'unahu. Berfirman Allah Ta'ala, ayya syai'in taraktum ibadi, akan perkara apa kau meninggalkan hamba-hambaku, mereka melakukan apa? Ketika mereka para malaikat melapor kepada Allah, fa yaquluna taraknahum yahmadunaka yumajjidunaka yusabbihunaka, aku meninggalkan mereka ya Allah, mereka sedang memujimu, mengagungkanmu, membaca, memahasucikanmu. Fa yaqulullah tabaraka wa hal auni, Allah bertanya kepada malaikat. Maksud bertanya ini maksudnya bukan artinya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Itulah sunnatullah seperti itu. Maka Allah bertanya kepada malaikat, wahal ra'auni, apakah mereka pernah melihat kepadaku? Mereka memujiku, mereka mengagungkanku, mereka memahasucikanku. Apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah. Fayaqulun, maka berkata para malaikat, la, tidak ya Allah, tidak, belum pernah melihat engkau. Tapi mereka baca tasbihnya rajin, zikirnya rajin, tahmidnya rajin, sholawatnya rajin, Qur'annya rajin, ngajinya rajin, amal solehnya rajin. Fayaqulu jalla jalal kaifa law ra'auni, maka berfirman Allah Ta'ala, bagaimana jika mereka melihat aku? Fayaquluna, maka berkata para malaikat, law ra'auka lakanu ashadda tasbihan wa tahmidan wa tamjida. Andai kata mereka melihat engkau ya Allah, maka tentu mereka lebih di dalam membaca tasbihnya, lebih dalam membaca tahmidnya, lebih di dalam mengagungkannya. Wah, kalau betul-betul mereka pernah melihat engkau, pasti lebih ibadahnya itu lebih semangat lagi, ya, lebih semangat, lebih semangat lagi. Wa yaqulu lahum min ayyi syai'in yata'awwadun, berfirman Allah kepada mereka para malaikat, perkara apa yang mereka ingin yata'awwadun, mereka memohon apa, perlindungan. Mereka itu meminta perlindungan dari apa? Fayaqulun, maka berkata mereka malaikat, fayaquluna laura, fayaqulun Allah Ta'ala fayaquluna minan nar, mereka mohon dijaga, dilindungi dari api neraka. Urang ayeuna sakit maca zikir, maca sholawat, maca Quran itu yang diselamatkan tina neraka. Urang ngaji teh yang selamat tina neraka. Fayaqulullahu ta'ala wa hal auha, Allah berfirman lagi kepada itu malaikat bertanya, apakah mereka pernah, sudahkah mereka melihat neraka? Apakah mereka sudah melihat neraka? Mereka ingin dijaga, diselamatkan dari neraka. Fayaquluna la, tidak, belum pernah melihat. Fayaqulullah azza jalla fa kaifa law ra'auha, berkata Allah, bagaimana jika mereka sudah melihat kepada neraka? Fayaqulun law ra'auha lakanu asyadda haraban minha wa asyadda nufuran, andai kata mereka melihat neraka, maka pasti mereka sangat kabur dari neraka dan sangat takut dari neraka, jangan jauh dari neraka. Fayaqulullah azza jalla wa ayya syai'in yatlubun, apa yang mereka minta? Tadi mereka takut takut dari api neraka, ingin diselamatkan dari api. Kemudian mereka meminta apa? Apa yang mereka minta? Fayaqulun, berkata mereka para malaikat, al jannah, mereka menginginkan surga ya Allah, surgamu yang mereka inginkan ya Rabb. Fayaqulu ta'ala wal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Fayaquluna la, tidak ya Rabb, tidak, mereka belum pernah melihat surga. Fayaqulullah ta'ala, berkata firman Allah Ta'ala, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Mereka baru kabar aja, kabar dari Quran, kabar dari Nabi, ya, tentang surga, keindahan surga. Mereka menginginkan untuk masuk surga sampai mereka berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena mereka mendapatkan kabar dari Allah, dari Al-Quran, dari hadis tentang bahayanya siksa neraka, tentang dahsyatnya, ya, mengerikannya siksa neraka. Mereka sampai takut, ingin diselamatkan dari api neraka, padahal mereka belum melihat. Fa kaifa law ra'auha, kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surga? Wa yakun law ra'ahu lakan wa ashadda 'alaiha hirsa. Andai kata mereka, maka menjawab para malaikat, andai kata mereka melihat surga, maka pasti mereka sangat menginginkan untuk masuk ke dalam surga.
Fayaqulullah jalla jalaluh, maka berfirman Allah jalla jalaluh, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum Allahumma ij'alna minhum. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Dari majlis-majlis zikir, dari majlis-majlis ta'lim, dari majlis-majlis salawat, dari majlis-majlis kebaikan, ini yang kita harapkan. Persaksian Allah ini, fayaqulu jalla jalaluh, berfirman Allah jalla jalaluh, inni ushidukum, sesungguhnya aku Allah ushidukum adalah menyaksikan aku kepada kalian, bersaksi aku kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa mereka. Amin ya rabbal. Tuh gitu kauntungan teh matak di hampura. Da ini mah teu paboro-boro hayang di hampura dosa mah. Di auran hayang di auran hampura mah teu paboro-boro. Lamun di auran duit paboro-boro. Santri di auran duit mulai nunutan. Di hampura mah nunutan deh. Ya, padahal hampura teh hargana leuwih tibatan duit. Jelema di mana teh di hampura maut, cilaka di akhirat, cilaka di alam kuburna, disiksa di alam kuburna. Di mana teu beunang hampura Allah. Marukanan murah hampura Allah. Ayeuna siga murah hampura Allah teh. Di mana geus sakarat mah lain teh teh lain duit, lain tah hampura. Tah keur jelema anu daek kumpul di majlis zikir, maca zikrullah, niatna lillahi taala. Allah ngadaukeun inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan kumaran hai malaikat, kami ngahampura dosa maranehna. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Pan urang teh loba dosa. Tak keun loba dosa sing mineng hadir majlis zikir itu. Kemudian fayaqulun kana fihim fulanun lam yuridhum innama ja'a li haja. Ya Allah, cek malaikat, ada seorang manusia, ini ada seseorang, dia tidak bermaksud kepada mereka, melainkan dia itu datang ada kebutuhan, mungkin dia itu lagi jalan, kemudian ada majlis zikir, dia duduk di pinggir, capek mungkin atau bagaimana, mungkin dia itu ada kebutuhan kepada orang yang ada di majlis di kuring terek nagih hutang, murid kita gina keur ngaji, dagoan we di sisi jalan, rek nagih, kumaha Gusti da rek nagih, umpamana, lain rek zikir kadinya rek naon, rek nagih hutang, bejana geus naon, geus waktuna kudu mayar, umpamana. Itu lihat aja karena kebutuhan duniawi, ya, karena kebutuhan, bukan untuk zikir. Bagaimana Allah? Ya Allah, bagaimana itu orang? Dan dia tidak duduk di dalam, ya Allah, dia di luar, di pinggir jalan, mungkin di motor, di warung. Bagaimana ya Allah? Mungkin sambil ngopi, sambil udur, ya Allah, gimana itu? Buat bahasa orang begitu. Bagaimana ini? Ya Allah, gimana ini? Apa dimasukin apa enggak ini? Kebagian apa enggak? Bagaimana kata Allah, fayaqulullah azza wa jalla, humul qaumu la yashqa jalisuhum. Masya Allah, mereka lah adalah kaum yang tidak akan celaka teman duduk mereka, kebahagiaan, maaf, ampunan juga mereka. Amin ya Rabb. Berkah majlis di nu aya dina motor, nu aya di warung, kebahagiaan kabeh. Ya, nu aya di jalan itu. Asal mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah sangat luar biasa, kemuliaan dan keuntungannya bisa menolong mereka orang-orang yang ya ada di luar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab.